Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks struktur dan kebahasaan teks editorial. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian tentang teks editorial. Nah, hari ini Bapak akan masuki materi yaitu Bahasa Indonesia ya kelas 12, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, di sini menganalisis struktur teks editorial. Nah, KD-nya adalah kompetensi dasarnya menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. 4.6 merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan topik dan kerangka-kerangka teks editorial, fungsi teks editorial dan mempresentasikannya. Selanjutnya, struktur teks editorial dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang keempat, pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiterasi. Nah, yang pertama, pernyataan pendapat. Nah, bagian ini berisi sudut pandang penulis yang mengenai masalah yang dibahas, biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Nah, argumentasi ini berupa apa? Berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Walaupun secara umum, argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat. Nah, argumen biasanya berbentuk pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya atau sumber yang dapat dipercaya. Pernyataan yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration. Nah, bagian ini berisi penegasan ulang berupa pendapat yang didorong oleh fakta, bagian argumen guna untuk memperkuat atau menegaskan adanya di bagian terakhir atau bagian simpul. Seperti itu. Nah, ciri-ciri dari bahasa jurnalistik dalam teks editorial atau opini seperti ini. Yang pertama, terdapat 4 ya ciri dari bahasa jurnalistik yang digunakan. Yang pertama, kalimat utama adalah kalimat mewakili gagasan utama dalam suatu teks. Untuk mempermudah dalam mencari kalimat utama dapat dilakukan fokus pada kalimat pertama teks. Yang kedua, adverbial. Frekuensi adalah kata yang menunjukkan intensitas kegiatan seperti kadang-kadang, sering, dan kerap. Seperti itu kalimat yang digunakan. Yang ketiga, dalam konjungsi dibagi dalam 3 bagian, yaitu menata argumentasi, memperkuat argumentasi, dan memanfaatkan harapan. Yang keempat, menggunakan kata kerja material, relasi, dan mental, di mana untuk kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, sedangkan untuk kata kerja rasional dengan menjabarkan sebuah definisi, dan terakhir kata kerja mental dengan menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Itu adalah ciri-ciri dari bahasa jurnalistik dalam teks ini. Selanjutnya, ini adalah Bapak akan memberikan contoh singkat teks editorial. Nah, di sini adalah contohnya pelayan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Nah, di sini adalah di tahun lalu ada sekitar 268 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jumlah itu pun yang dilaporkan dan diterima di Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Yang belum dilaporkan tentu lebih banyak lagi. Salah satu hal yang menjadi mutu pelayanan kurang memuaskan adalah soal penanganan terhadap pasien. Dokter banyak yang belum bisa mengetahui
penyakit pasien yang seharusnya pemerintah terutama di bidang kesehatan selalu memperbarui atau meningkatkan mutu dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat terhubung dengan baik. Seperti itu. Nah, mungkin materi kita cukup sampai di sini dulu ya, Nak. Untuk lebih jelas lagi bisa dilihat di buku ataupun sumber internet lain ataupun yang lain. Karena materi kita hanya materi hari ini kita hanya membahas tentang struktur teks editorial, hanya strukturnya. Minggu depan kita akan membahas struktur kebahasaannya. Jadi kita menganalisis struktur kebahasaannya. Hari ini kita hanya membahas tentang struktur teks editorialnya saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai